Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai segmenting, targeting, and positioning atau STP analisis yang diampu oleh dosen pengampu Tiara Priska Sabila SNM dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, di sini ada introduction. Dalam menganalisis bisnis, pertama-tama sebuah bisnis harus melakukan riset pasar. Apakah produk yang dijual bisa mendapatkan customer yang memang membutuhkan produk atau jasanya. Sehingga dalam langkah yang harus dilakukan adalah menganalisa aspek pasar berupa analisa, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Berikut adalah penjelasan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh analisa STP. Nah, banyak orang berpikir siapa saja yang dapat menjadi pelanggannya. Apakah dari beragam jenis orang yang dapat menjadi pelanggan dari produk atau jasa kita yang kita miliki? Spesifikkan pasar yang kamu pilih. Nah, di sini ada pegawai kantoran dan mahasiswa. Apa sih yang membedakan pegawai kantoran dan mahasiswa ini? Nah, dilihat dari gambar ini tuh ada perbedaan antara kebutuhannya, kemudian dari pakaiannya. Nah, kalau misalkan kayak pegawai kantoran ini kan dia kebutuhannya tuh lebih di atas itu atau rating itu lebih tinggi, sedangkan kalau mahasiswa itu masih standar saja. Ya, jadi kebutuhan itu nggak terlalu banyak untuk pegawai untuk mahasiswa daripada pegawai kantoran, karena pegawai kantoran ini lebih mengutamakan bisnisnya. Kalau mahasiswa ini lebih mengutamakan untuk masih belajar, memulai proses untuk menjadi seorang pekerja. Nah, di sini ada segmentasi pasar. Apa sih yang dimaksud dengan segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin memerlukan strategi pemasaran yang terpisah. Nah, segmen pasar ini terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Nah, segmentasi pasar konsumen di sini ada 4 kategori, yaitu geographic segmentation, demographic segmentation, psychographic segmentation, and behavioral segmentation. Nah, kemudian di sini sebagai seorang marketer kita dapat menentukan segmentasi dari pasar berdasarkan salah satu faktor tersebut. Nah, biasanya marketer mensegmentasikan pasarnya berdasarkan umur, gender, pekerjaan, penghasilan, personality, ataupun gaya hidup. Nah, di sini ada gambar ya, di sebelah kiri ini ada gambar basis of segmentation consumer market. Nah, di sini ada geographic. Geographic itu apa sih? Ini mencakup political boundaries, kemudian ada climatic region dan population boundaries. Kemudian ada demographic, yaitu ada age, sex, race, ethnicity, material status, married status, family life cycle. Kemudian ada social class, yaitu mencakup occupation, education, income. Kemudian ada psychographic, yaitu ada lifestyle and professionality. Next, di sini ada basis of segmentation consumer market. Nah, segmentasi ini berdasarkan pelaku dari konsumen, yaitu shopping behavior, product composition behavior, customer preference. Nah, segmentasi ada psikografi, yaitu ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi untuk lebih memahami konsumen. Di dalamnya, seorang marketer membagi pembeli ke dalam kelompok yang berbeda atas dasar gaya hidup, kepribadian, atau nilainya. Behavioral segmentation.
Nah, hal ini membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Variabel perilaku di sini memberikan kesempatan, manfaat, status pengguna, tingkat pengguna, status loyalitas, tahapan kesiapan pembeli, dan sikap atau attitude. Nah, di sini ada contoh dari segmentasi. Ini ada contoh dari segmentasi perempuan di Indonesia ya, yaitu ada egocentric, ada successful, famous, dan selfish. Nah, biasanya perempuan di Indonesia itu masuk ke dalam kategori filantropis, yaitu perempuan yang lebih memilih untuk mengejar kemapanan materi serta kecenderungan memiliki kepedulian yang tinggi buat orang lain. Nah, kalau yang kedua yaitu ada high flyer, yaitu perempuan yang lebih memilih untuk mengejar kemapanan materi namun cenderung mementingkan diri sendiri. Kemudian ada yang ketiga yaitu sosialit, itu perempuan yang fokus untuk mengejar presentasi dan ketenaran serta memiliki kepedulian tinggi buat orang lain. Nah, kemudian ada selebriti, yaitu perempuan yang fokus untuk mengejar prestasi dan ketenaran namun cenderung mementingkan dirinya sendiri. Nah, kemudian ada segmen pasar yang efektif. Nah, yang pertama ada terukur. Terukur ini mencangkup ukuran, daya beli, dan profil segmen dapat diukur. Kemudian yang kedua ada dapat diakses. Nah, segmentasi pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Kemudian ada substansial, yaitu segmen pasar besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Kemudian yang keempat ada dapat dibedakan. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan merespons secara berbeda terhadap elemen dan program pemasaran yang berbeda. Jika pria dan wanita menanggapi upaya pemasaran minuman ringan dengan cara yang sama, mereka bukan merupakan segmen yang terpisah. Kemudian yang kelima yaitu dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen. Kemudian ada target pasar. Target pasar ini mencangkup proses mengevaluasi dan target pasar. Nah, apa sih target pasar? Target pasar ini sekumpulan pembeli yang memiliki kesamaan pada kebutuhan atau karakteristik umum yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk dilayani sebagai target penjualannya. Nah, di target pasar ini ada proses mengevaluasi, yaitu daya tarik setiap segmen pasar dan memiliki satu atau lebih segmen yang untuk dimasuki. Nah, di sini ada target. Nah, dengan contoh tadi segmentasi perempuan di Indonesia tadi, di sini pilih target dari segmentasi yang telah ada, yaitu di sini ada contohnya itu yang dilingkari yaitu filantropis dan selebritis yang termasuk perempuan di Indonesia yang termasuk ke filantropis dan selebritis. Nah, sebagai contoh nih target pegawai ada 3 segmen yang dilihat dari income. Pilih salah target yang spesifik dari 3 segmen tersebut. Yang pertama ada pegawai dengan low to middle income, kemudian ada pegawai dengan middle to high income, dan pegawai dengan high income. Nah, kemudian ada market positioning atau posisi pasar. Market positioning itu adalah tindakan merancang, menawarkan, dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda di benak target pasar. Penentuan posisi membutuhkan penentuan kerangka acuan dengan mengidentifikasi target pasar dan persaingan dan mengidentifikasi titik perbedaan yang ideal. Nah, untuk memilih dan menerapkan strategi positioning yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang memungkinkan atau differentiated kompetitif. Kemudian memilih competitive advantage yang benar, dan yang ketiga mengkomunikasikan secara efektif untuk menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar. Nah, kemudian ada differentiation and positioning.
mengidentifikasi serangkaian kemungkinan keunggulan kompetitif untuk membangun posisi dengan memberikan nilai superior dari product differentiation, service differentiation, channel people differentiation, image differentiation. Nah, untuk memilih competitive advantage harus seperti ada important, identitive, superior, communicable, effective, affordable, profitable. Nah, di sini kalian bisa membaca keterangan dari masing-masing competitive advantage tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan di materi segmentasi, targeting, dan positioning ini. Lalu kita akan membahas materi yang selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.